안녕하세요. 뽀족스람 채널에 다시 오신 것을 환영합니다. Halo guys, selamat datang kembali di Pojok Seram. Hari ini gue akan membahas film Korea yang berjudul The Closet. Hayo kita mulai. Tahun 1998, seorang dukun wanita tampak melakukan pengusiran setan yang terekam di sebuah video. Sayangnya pisau yang dipakainya malah menyayat lehernya sendiri dan dia pun tewas seketika. Waktu berlalu dan sekarang seorang pria bersama anaknya mendadak harus pindah tempat tinggal ke daerah baru. Pria ini bernama Sangwon dan anaknya bernama Yina. Sampailah mereka di rumah baru dan hari pertama saja, seekor burung tiba-tiba menabrak kaca jendela rumah sampai retak. Percikan darah yang menempel membuat Sangwon mengingat kecelakaan yang menewaskan istrinya dulu. Karena itu jugalah dia diserang oleh perasaan panik yang mengharuskannya untuk mengkonsumsi obat dan menjalani terapi. Alasan Yina tidak lagi berbicara dengan ayahnya juga karena peristiwa kecelakaan tersebut. Malamnya, Yina tampak menangis mengenang masa-masa bersama ibunya dulu. Tiba-tiba terdengar suara ketukan pintu yang terdengar dari arah lemari dan dia pun memberanikan diri untuk membuka lemari tersebut. Tidak ada yang aneh di dalam lemari, tapi ada sesosok hantu yang berdiri di belakangnya. Setelah Yina melihat hantu itu, suara teriakannya pun sampai ke telinga ayahnya yang langsung menghampiri kamarnya. Yina membukakan pintu dan sikapnya berubah total. Dia tersenyum manis yang padahal sebelumnya menatap ayahnya saja dia tidak mau. Ayahnya menanyakan apa yang terjadi dan dia mengaku tidak ada apa-apa. Sangwon memeriksa kamar anaknya dan Yina segera menutup rapat lemari bajunya. Dia juga tampak memegang boneka lusuh yang katanya didapatkan dari dalam lemari. Besoknya, Sangwon terheran-heran melihat tingkah anaknya yang berubah. Biasanya kalau makan bisa berjam-jam lamanya, sekarang makan dengan lahap. Kesambat apa ini anak satu ya? Sebelum kembali ke kamarnya, dia memeluk ayahnya dan mengatakan suka sekali dengan rumah baru mereka, juga karena mendapatkan teman baru. Sejauh ini Yina menunjukkan perubahan positif, tapi sayangnya Sangwon tidak. Pekerjaannya digantikan oleh orang lain karena dia sudah absen 1 bulan lamanya untuk menemani Yina sambil menunggu suster pengasuh yang tak kunjung ada. Walaupun begitu, Sangwon kekeh dia tetap akan kembali bekerja dan meminta temannya untuk menyingkirkan pria pengganti tersebut. Sepulangnya, Sangwon pun mengabarkan hal ini kepada Yina bahwa proyek yang sedang dikerjakannya sudah akan dimulai dan hal itu akan membuat Sangwon harus berada di proyek selama 2 bulan. Jadi selama itu rencananya Yina akan diasuh oleh pengasuh bayaran dan ayahnya berjanji akan pulang setiap akhir minggu nanti. Anak itu ngambek lagi dan membisu. Malamnya, sewaktu Sangwon baru saja memulai pekerjaan, Yina memainkan musik yang mengganggu konsentrasi ayahnya. Sangwon pun berjalan ke kamarnya dan anehnya, Yina sedang tertidur pulas. Baru saja dia ingin melangkah pergi, lemari baju terbuka sendiri. Karena dilihat-lihat tidak ada yang aneh, Sangwon menutupnya kembali dan lagi-lagi lemari itu terbuka. Sangwon mendekati lemari dan sekarang ada hantu dukun perempuan yang memperlihatkan diri di depannya, lalu memotong lehernya sendiri yang ternyata hanyalah mimpi. Kalau yang tadi mimpi, sekarang Sangwon mendapati kertas gambarnya yang robek seperti sudah dirusak orang. Kecurigaan pun mengarah ke Yina, lalu Sangwon segera menghampiri kamarnya dan menemukan boneka yang sudah dicabik-cabik. Kondisi meja juga berantakan ditambah biola yang rusak. Dari jendela, Sangwon melihat Yuna yang sedang jongkok di luar sambil main cutter. Matanya juga terlihat tidak normal. Keadaan seperti ini, Sangwon mendapat pesan dari temannya yang menyuruhnya untuk segera memutuskan apakah dia akan bergabung dalam proyek atau tidak. Setelah itu, hubungan anak dan ayah kembali memanas karena Yina merasa ayahnya tidak ada waktu untuknya. Ketegangan itu terhenti dengan datangnya pengasuh harian yang langsung meminta bayaran di muka. Sangwon juga sebenarnya sudah menanyakan camp seni untuk menitipkan anak. Setelah Sangwon pergi, si pengasuh malah santai-santai sambil asik teleponan. Terdengar suara Yina yang mengamuk di kamarnya dan si pengasuh hanya diam saja. Dia lalu membereskan piring-piring makanan yang tidak disantap sama sekali oleh Yina. Karena melihat keanehan yang diperbuat Yina di mana seekor ikan dicemplungin ke dalam secangkir susu, dia pun langsung mengundurkan diri. Sangwon ditelepon untuk urusan ini, tapi tetap saja dia belum bisa pulang karena urusan kerjaannya yang belum selesai. Malamnya, Yina yang sendirian di rumah mengatakan dia ingin ikut pergi di depan lemari. Pintu lemari terbuka dan terdengar suara ajakan. Yina pun ditarik masuk oleh beberapa pasang tangan ke dalam lemari tersebut dan lenyap. Spanduk anak hilang dipasang sampai brosur pun disebar, tapi sayangnya
Sudah 1 bulanan ini belum ada perkembangan kasus. Berita kehilangan Yina disiarkan di televisi dan berbagai pendapat negatif pun dilontarkan, dari tetangga yang mengatakan hubungan anak dan ayah kurang baik, dokter yang berkata obat-obatan yang terlihat di rumahnya itu menunjukkan Sangwon mengalami gangguan jiwa, sampai teman sekerjanya mengatakan dia memang terlihat kacau belakangan ini. Jadi seakan-akan kasus hilangnya Yina ini lebih menyudutkan Sangwon. Seorang pria asing yang menyaksikan berita itu tampak tertarik dengan kasus tersebut. Cerita kembali ke Sangwon. Dia masih membaca komentar-komentar miring netizen yang sok tahu dan tiba-tiba koneksi internet terhenti. Dalam keadaan seperti ini dia pun tidak tahu harus berbuat apa lagi dan sebuah buku Yina menarik perhatiannya. Ada gambar seseorang dan lemari yang lalu membuat Sangwon mencurigai lemari baju Yina dan ingin membukanya. Sebelum itu terjadi, seorang pria nyelonong masuk yang memperkenalkan diri sebagai teknisi internet. Pria ini ngoceh nggak penting sejak pertama kali dia masuk ke rumah, yang kalau dilihat-lihat dia sudah pasti teknisi palsu. Alat yang dibawanya itu malah bereaksi di depan lemari, dan pria ini ternyata adalah pria asing yang tertarik dengan berita tentang Yina tadi. Di luar ada lagi yang datang dan inilah teknisi internet asli yang mengatakan seseorang sudah dengan sengaja memotong kabel yang membuat koneksi internet terhenti. Segera si pria abal-abal pun ditarik keluar oleh Sangwon. Dia juga mengancam akan menelpon polisi, tapi Sangwon terhenti ketika mendengar tebakan pria ini yang benar soal Yina. Dia juga mengatakan kasus Yina ini bukanlah yang pertama kalinya karena terdata sudah 32 anak menghilang secara misterius dari tahun 1998 dan dia sendiri sudah menyelidiki selama 10 tahun lamanya. Pria ini mengaku sebagai pengusir hantu yang bernama Kyung-hoon. Karena itulah dia diajak masuk kembali ke rumah dan untuk membuktikan perkataannya, arsip tentang anak hilang itu diperlihatkan kepada Sangwon. Ada sebuah gambar yang sama dengan apa yang digambarkan Yina. Ada juga video pengusiran hantu oleh dukun perempuan yang ternyata itu adalah ibu dari Kyung-hoon. Berdasarkan keterangan Kyung-hoon, beberapa orang tua yang kehilangan anak mengaku pernah melihat ibunya yang diasumsikan mungkin ibunya berusaha mengingatkan para orang tua tersebut. Sangwon jelas melihat wanita itu di mimpinya. Kyung-hoon lalu melanjutkan memperlihatkan lebih detail di mana ternyata di lemari itu memang ada sosok anak setan yang menghabisi ibunya dan menangkap anak-anak. Hal ini susah dicerna oleh Sangwon ditambah Kyung-hoon sendiri mematok harga untuk ritual pengusiran hantu. Jadi di otak Sangwon sekarang, Kyung-hoon sudah pasti penipu. Beberapa kalimat dilontarkan lagi sebelum Kyung-hoon pergi dan ternyata itu bisa mengubah keputusan Sangwon yang tadi mengusirnya. Akhirnya, Kyung-hoon menyiapkan barang-barang yang diperlukan untuk pengusiran hantu. Mereka hanya memiliki 3 hari lagi sebelum Yina benar-benar lenyap. Di kamar, Kyung-hoon menata barang-barangnya sambil menjelaskan teori tentang hantu yang sebenarnya. Mungkin buat Sangwon, selalu aja deh, gue juga gak paham sebenarnya. Singkat cerita, Kyung-hoon pun mempraktekkan ritual dan menempelkan jimat di pintu kamar. Setelah itu mereka hanya mengawasi lewat CCTV dan si dukun sempat-sempatnya sambil makan. Tak berapa lama mereka mulai mendengar suara aneh dan di layar pun terlihat adanya gejala-gejala tidak normal. Ada juga suara biola Yina. Pintu lemari terbuka dan lalu tertutup kembali. Mereka menghampiri kamar Yuna dan mendapati boneka jerami yang ditaruh di depan lemari dalam keadaan acak-acakan. Untuk meyakinkan apakah Yina ada di sana atau tidak, mereka memancing dengan menggunakan boneka Yina yang lebih besar. Dari yang tadi ngobrol, makan sampai si dukun ala-ala ini ketiduran, masih belum ada tanda-tanda. Rekaman CCTV tiba-tiba agak bermasalah, tapi si kebo dipanggil-panggil gak bangun-bangun juga. Akhirnya Sangwon lah yang berinisiatif memperbaiki kamera dan tiba-tiba dia merasa mendengar suara Yina yang memanggilnya. Tanpa ragu, Sangwon masuk ke dalam dan membuka lemari tersebut yang isinya dipenuhi boneka-boneka rusak. Pintu tertutup sendiri. Hantu anak kecil itu muncul dan langsung menyerangnya. Beruntungnya Kyung-hoon sudah bangun dan menyuruhnya menutup mata lewat bluetooth yang masih terpasang di telinga Sangwon. Hantu itu terhenti dan hanya berteriak di depan wajahnya. Kyung-hoon menyuruhnya untuk segera keluar dari kamar itu pelan-pelan dan dilarang membuka mata. Di layar terlihat banyak anak hantu yang berkeliaran dan pelan-pelan Kyung-hoon mengarahkannya. Sesosok anak hantu memperlihatkan wajahnya di kamera dan monitor tiba-tiba padam. Dia memerintahkan Sangwon untuk jangan bergerak dan rencananya dia yang akan ke sana. Baru saja beranjak, hantu anak kecil sudah ada di depannya dan langsung membuatnya terpental. Kalau udah kayak gini, Sangwon pun disuruh gimana caranya yang penting judulnya keluar.
Alarm jam tangan yang dipakai Sangwon berbunyi yang membuat anak-anak itu bereaksi. Dengan segera, dia mencopot jam tersebut dan membuangnya yang menjadi rebutan para anak setan. Dalam kesempatan itu pula, Sangwon segera keluar dan berhasil. Di tempat Kyung-hoon sendiri, dia masih berurusan dengan setan cilik ini, yang bahkan pisau suci yang digunakan pun tidak mempan. Sekilas, dia mengingat setan cilik ini adalah anak hilang yang bernama Cho Myung-jin. Setan kecil ini pun mencekiknya dan berteriak sampai wajahnya retak. Keluar-keluar, Kyung-hoon sudah berdarah-darah dengan pisau yang tertancap di perutnya. Dia lalu dibawa ke rumah sakit dan sempat mengatakan kepada Sangwon tentang hantu anak itu yang bernama Myung-jin. Selagi Kyung-hoon dioperasi, Sangwon mencari tahu soal Myung-jin di file kumpulan anak hilang. Ternyata boneka yang ditemukan Yina dulu adalah miliknya. Dia pun bergegas mencari tahu tentang orang tua anak itu dan diketahui pria itu tinggal di Gunung Sanding. Pria yang dicap aneh karena mengikat benda-benda aneh di sekitar tempat tinggalnya, seperti boneka dan manekin yang digantung di pohon-pohon. Di rumah sakit, Kyung-hoon bermimpi tentang ibunya yang menyuruhnya untuk menemukannya. Badannya bergetar hebat dan tiba-tiba dia terbangun seperti baru saja terisi baterai baru. Kembali ke Sangwon, akhirnya sampai juga dia di rumah pria yang ingin ditemuinya. Di sebuah pintu di sana juga terlihat ada tempelan jimat. Dari ayah Myung-jin, Sangwon mendapatkan informasi putrinya menghilang saat tidur di kamar sebelah. Istrinya pergi mencarinya dan tak pernah kembali. Ayahnya sendiri mencari dan berharap menemukan anaknya selama 10 tahun lamanya dan sekarang mencoba menerima kenyataan. Sangwon lalu mengeluarkan boneka yang dibawanya dan seketika pria itu pun bereaksi. Dia mengambil boneka itu dan membakarnya di dalam sebuah ruangan. Pintu sebuah lemari terbuka dengan sendirinya dan terdengar suara anak kecil yang memanggilnya ayah. Kirain mau bernostalgia, nggak taunya anak setan itu membuat ayahnya terlempar ke sana kemari. Seutas tali jemuran terlepas sendiri dan melilit ke leher pria malang itu, lalu menggantungnya ke atas. Anak setan itu tersenyum dan ketika Sangwon berjalan masuk ke dalam, pria itu ternyata sudah lepas dan langsung mencekiknya sambil berkata, "Pergilah dulu dan tunggu kami di sana." Disinilah Sangwon diperlihatkan kejadian yang sebenarnya. Jadi ceritanya saat itu Myung-jin dikurung oleh ayahnya di lemari. Myung-jin terus berteriak meminta untuk dikeluarkan dan terlihat di luar sana ibunya sudah tidak sadarkan diri. Masa itu diberitakan Korea sedang mengalami krisis dan karena itulah pria ini kehilangan akal dan berpikir untuk mengakhiri kehidupan keluarganya dengan media gas racun. Myung-jin yang tidak mengerti terus menangis dan ayahnya menutup kembali pintu lemari sambil tersenyum. Tak berapa lama Kyung-hoon datang tepat waktu dan langsung menyadarkan pria ini. Walaupun sudah sadar, tapi tetap saja nyawanya tidak bisa diselamatkan. Dia tersedot ke dalam lemari dan lenyap. Menurut Kyung-hoon soal Sangwon yang sekilas melihat apa yang terjadi dengan Myung-jin itu karena keselarasan frekuensi antara mereka saat itu. Teorinya sekarang Myung-jin menjadi setan jahat karena rasa sedih dan dendamnya yang begitu dalam. Dia jugalah yang mengumpulkan anak-anak yang terluka. Sekarang Kyung-hoon bertanya kepada Sangwon apa yang sebenarnya dia rasakan tentang anaknya Yina karena sebenarnya anak-anak tahu secara naluriah perasaan orang dewasa terhadap mereka. Kesedihannya lah yang secara tidak sengaja mempertemukan dia dengan Myung-jin dan Sangwon masih bertanya-tanya apa benar dialah yang telah menginginkan anaknya pergi. Dia pun lalu meminta bantuan Kyung-hoon mengirimnya ke dunia lain untuk bertemu Yina dengan resiko apapun. Waktu hanya 30 menit selama Sangwon berada di sana, dan jika sampai waktu yang ditentukan dia masih belum kembali, maka selamanya dia akan terjebak. Ritual dipersiapkan dan Sangwon sengaja meminum obatnya melebihi dosis untuk mendapatkan serangan panik agar frekuensinya bisa tersambung dengan dimensi lain. Api melambangkan simbol kehidupan Sangwon dan jika sampai padam berarti tamat juga riwayatnya. Sangwon lalu dikurung di lemari dengan tempelan jimat sementara Kyung-hoon membantunya dengan melakukan ritual. Di dalam, Sangwon mulai cemas mengingat kecelakaan istrinya dulu dan terasa sekali tangan istrinya menyentuh pundaknya. Ternyata dia sudah berada di dimensi lain dan terlihat di sana banyak boneka-boneka yang tergantung. Dari arah samping ada pisau ninja yang melayang ke arah Sangwon yang segera membuatnya keluar dari ruangan itu. Ternyata di luar tidak kalah horor dan tiba-tiba babenya Myung-jin nongol dan langsung mencekiknya. Sebuah pisau melayang dan langsung mengenai pria itu. Mereka pun jatuh ke lantai dasar, tapi anehnya pria itu malah tergantung di atas bersama dengan yang lainnya. Saat Sangwon ingin pergi, dia bertemu dan mendiang istrinya Seong-hee.
Arwah itu pun langsung menyerangnya dan bertanya apa yang sudah dia lakukan kepada Yina. Di dunia nyata, Kyung Hoon yang mengetahui apa yang terjadi segera mengambil tindakan dan serangan Seong Hee pun tertahan. Ternyata ini dia biang keroknya yang merubah dirinya menjadi Seong Hee. Sang Won pun mengambil kesempatan untuk pergi dan hantu itu menggunakan sekuat tenaganya untuk mematahkan benteng pertahanan yang dibuat Kyung Hoon. Api lilin padam seketika dan lemari tampak seperti digedor-gedor. Kyung Hoon masih berusaha membantu dengan melafalkan mantra. Anak setan ini semakin marah dan teriakannya itu membuat semua kaca jendela pecah. Tidak hanya itu, jimat yang ditempel di lemari pun robek diikuti oleh berpasang-pasang tangan yang ingin keluar dari sana. Kyung Hoon pun berupaya menahan tangan-tangan tersebut. Cerita kembali ke Sang Won. Dia sampai di sebuah tempat yang gersang tapi terlihat banyak anak-anak yang bermain. Dia pun memanggil Yina dan anak-anak manis itu langsung berubah menjadi garang. Mereka mengepung dan melakukan penyerangan. Suara biola terdengar dan Sang Won berusaha untuk menggapai anaknya. Setelah dia mendekat, ada sebuah mobil yang melaju ke arah mereka dan terlihat Sang Won berupaya melindungi anaknya. Kejadian ini sama persis seperti apa yang terjadi di masa lalu. Saat itu sebelum meninggal, istrinya meminta Sang Won untuk menjaga Yina sebaik mungkin. Di dimensi ini juga terlihat Yina yang tak sadarkan diri dan anak setan itu menanyakan alasan kenapa Sang Won berada di sana, sedangkan dia sendiri sebenarnya tidak menginginkan Yina. Sang Won memohon agar anak setan itu melepaskan Yina, tapi dia hanya tertawa. Api kehidupan hampir redup dan Sang Won masih melakukan negosiasi dengan setan Myung Jin. Sang Won mengatakan dia mengerti dan tahu apa yang sudah terjadi dengannya dulu. Dia mengakui kesalahan yang kebanyakan dilakukan oleh orang tua, tapi kalimat itu tidak membuat Myung Jin tersentuh dan malah menyerangnya. Di tempat Kyung Hoon berada, dia juga masih berjuang dan teringat mimpinya tentang ibunya yang berkata, "Ingat cari ibu." Dia lalu melepas gelang tasbih yang dipakainya, sedangkan di tempat Sang Won, Yina diberikan pisau oleh hantu itu untuk menghabisi ayahnya sendiri. Beruntung Sang Won masih bisa menghindar di saat pisau itu ditancapkan. Kyung Hoon akhirnya melangkah keluar, dan di tempat itu, ibu dari si anak setan itu muncul di depannya. Melihat ibunya, Myung Jin langsung berubah menjadi anak manis. Ibunya memintanya untuk ikut dengannya dan seketika Yina yang berada dalam pengaruh pun pingsan. Sebenarnya, sosok ibu Myung Jin ini adalah ilusi yang diciptakan Kyung Hoon. Sosok ibu tersebut pun menghilang di saat Myung Jin baru saja akan memeluknya. Pintu lemari tertutup, api juga sampai hampir padam. Myung Jin masih sedih mencari ibunya sedangkan Kyung Hoon menyalakan kembali lampu simbol kehidupan Sang Won dan waktu tinggal sedikit lagi. Di alam sana, Sang Won mendekati Myung Jin dan meminta maaf kepadanya sebagai perwakilan ayahnya dulu. Semua anak-anak di sana adalah anak-anak terluka dengan pengalaman buruk bersama orang tua mereka dulu. Setelah itu Myung Jin dan yang lainnya pun lenyap. Kyung Hoon masih terus membunyikan gendang untuk menandakan Sang Won agar segera kembali. Alarm di tangannya pun berbunyi. Segera dia membawa anaknya menuju ke pintu yang sedikit lagi akan tertutup dan berhasil. Myung Jin sendiri terlihat melangkah pergi bersama ibunya. Singkat cerita, Yina dan ayahnya pun kembali hidup normal dan tamat. Pikiran anak kecil itu bukanlah sebuah kontainer yang harus dipenuhi, melainkan api yang harus dinyalakan. Orang baik pun kadang mengambil keputusan yang salah, bukan karena mereka itu buruk, tapi karena mereka hanyalah orang biasa. 시청해주셔서 감사합니다. 구독과 좋아요, 공유 잊지 마시고요. 다음 영상 알림을 위해 알람 설정도 부탁드립니다. Sampai jumpa.